Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai selamat di Munalatai. Salam sujud karena melempang. Adil Katalino Bacuramin Kesaruga Basengat Kalibata. Harus. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Yayasan Bina Hati Pama beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Asep Ferdiansah SPD MPDGR selaku Kepala SMK Maharati. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK Maharati serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama saya Selina Dan saya Bayu Haji. Kami yang akan memadu seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, deklamasi puisi. Keempat, babak final pidato. Kelima, babak final musikalisasi puisi. Keenam, babak final paduan suara. Ketujuh, perlombaan duta bahasa. Kedelapan, penutup dan foto bersama. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan pembukaan. Selanjutnya kita akan masuk pada susunan acara yang kedua, yaitu berdoa. Kepada Bapak Ibu serta teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memasuki babak final, kita akan menyaksikan deklamasi puisi yang akan dibawakan oleh Kepala SMK Maharati, yaitu Bapak Asep Ferdiansah. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, tepuk tangan yang meriah dulu, Pak. The best. Maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, di sini Bapak kemarin itu diminta oleh PIC ya untuk membacakan puisi ya. Mungkin kalau nanti kalian sudah mulai mual ya, ketika Bapak baca bisa ini ya, Bu Vika ya, hubungi Bu Vika ya. Membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau semakin surut jadinya. Burung-burung kecil
tak berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak arang dan karbon dioksida di paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda, ya Allah? Kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani api dan batu, ya Allah. Ampunilah dosa kami, beri kami kearifan membaca tanda-tanda, karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari, karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini mulai merindukannya. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Bapak Asep yang luar biasa. Ya, untuk yang mengikuti lomba duta bahasa bisa ke belakang panggung sekarang. Begitu Pak ya. Ikuti Pak Sugeng. Nah, selanjutnya kita akan memasuki susunan acara yang keempat, yaitu babak final pidato. Sebelum mulai babak final ini, kita cek dulu dong semangat teman-teman. Mana nih suara kelas 10 DKP? Suara dari 10 TPA? Dari 10 TPP? Dari 11 DKP? Dari 11 DKP? Nah, kemudian kami cek lagi suara SDP. Coba ya, kan kita suara dari pojok sana dulu. Mana suaranya? Dari situ. Kalau suara guru pendamping SMP-nya mana nih? Baiklah, sebelum kita memulai babak final, izinkan kami juga untuk memperkenalkan dewan juri pada perlombaan hari ini. Yang pertama ada Bapak Asep Ferdiansah selaku Kepala SMA Maharati. Selanjutnya ada Bapak Soleh Ahmad Nugraha dari Yayasan Bina Hati Pama. Di sampingnya yang tampan rupawan ada Bapak Febri Herman dari Yayasan Bina Hati Pama. Dan yang terakhir yang tidak kalah tampan dari Pak Febri yaitu Bapak Halimah Bagas Kusuma Nugroho Ari Yayasan Bina Hati Pama. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita akan memasuki babak final lomba pidato. Ada 5 finalis yang berhasil lolos pada babak final, yaitu yang pertama kelompok Hasanuddin, kedua Juanda, ketiga Sudirman, keempat Patimura, kelima Dewi Sartika. Nah, yang pertama kami persilakan kepada kelompok Hasanuddin
untuk memasuki panggung. Kepada perwakilan Bapak Hasanuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Tabe salaman bigulalatai salam sujud karende malepak adil katalino becuramit kasaruga besengan kajawata. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak-bapak Dewan Juri yang ganteng-ganteng, kepada Bapak Ibu Guru Mentor SDP sekalian, dan juga kepada teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan semua. Puji syukur kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kembali acara lomba dalam memperingati Lomba Bulan Bahasa. Perkenalkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Arisa Belumi dari 11 DKP dan perwakilan dari kelompok SDP Sultan Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini pula kami menyampaikan pidato kami yang bertema menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Kami mengambil judul yaitu Merangkul Kembali Bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, mulai pudarnya bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari yang ada di Indonesia ini. Menurut penelitian di London School of Science and Technology, bahwa bahasa Indonesia masuk kategori 10 besar bahasa tersulit di dunia. Pasti kita juga ingin tahu kenapa. Dikarenakan bahasa Indonesia mempunyai irama yang susah untuk diikuti dan beralur lurus. Mulainya pudar bahasa itu saat ini. Seharusnya kita bangga. Kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa yang masuk kategori 10 besar tersulit di dunia. Dan rekan-rekan sekalian, masih ingatkah bahwa sangsaka bendera merah putih telah sekian lama berkibar di negeri ini? Curah tetes air mata dan darah sebagai gambar bentuk perjuangan bangsa. Masih ingatkah akan ikrar penggebu jiwa yang menyatukan dan menggabungkan bangsa Indonesia dari perbedaan etnis, suku, bahasa, budaya, dan agama? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di mana sumpah dan ikrar tersebut
yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Pada poin ketiga disebutkan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan kita. Bahwasanya bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita adalah bahasa yang luhur, memiliki makna yang dalam, dan mempunyai banyak sejarah di belakang itu. Dulu kita susah untuk berkomunikasi. Terjadi adu domba. Sampai-sampai kita dijajah. Padahal yang menjajah kita adalah kita sendiri. Karena tidak pandainya kita berkomunikasi. Bahasa daerah ketemu bahasa daerah, sama-sama nggak ngerti. Misal, bahasa Dayak bertemu dengan bahasa Jawa, berbeda dong artinya. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia, kita dipersatukan. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam perbedaan kita, bahasa Indonesia lah yang menyatukan. Dan hasrat untuk bersatulah yang menyatukan kita. Inilah Indonesiaku, surga warisan. Berbagai macam yang terdapat di situ, di Indonesiaku, Indonesia kita. Pesona, kebanggaan, keindahan, kebudayaan. Pesona Indonesia terkenal secara internasional. Indonesia dikenal oleh dunia. Namun sekarang sisa puing-puingnya. Ironisnya, Indonesia hampir tidak mampu untuk menanggulangi hal tersebut. Perkembangan zaman itulah penyebabnya. Jadilah warga Indonesia yang baik. Indonesia tidak butuh warga yang tidak mencintai Indonesia sendiri dan tidak mencintai pertiwinya sendiri sepenuh hati, yang tanpa pamrih dan rela berkorban demi Indonesianya. Begitu juga pahlawan dulu, rela meninggalkan keluarga, rela bertumpah darah demi Indonesia. Dan kitalah penikmat sekarang. Mereka bersusah-susah, yang menikmati kita. Bagaimana upaya kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Mengisi kemerdekaan tersebut, isilah dengan prestasi, bukan dengan sensasi, oke? Itu kata Bu Anies. Dan teman-teman, rekan-rekan sekalian, marilah kita menjaga bahasa kita, bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa ibu pertiwi kita. Lestarikan, jaga, dan topang selalu. Jadikan bahasa Indonesia sebagai pedoman, sebagai tolak ukur bagi kita. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat satu. Begitupun nanti. Dulu kita kurang persatuan, sekarang kita bersatu, dan kedepannya kita harus tetap bersatu. Tak ada yang lebih dari itu. Satu, tetap menjadi satu kesatuan. Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadilah warga Indonesia yang baik. Jadilah generasi muda penerus bangsa yang baik, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam menghadapi perkembangan zaman, agar bahasa Indonesia tidak ditelan oleh perkembangan zaman yang semakin modern, agar kita tetap mampu
masih dengan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Karena kesempurnaan hanya milik lagu milik Rizky Febian. Terima kasih. Jalan-jalan pergi ke kota. Waktu di jalan tertusuk duri. Mohon maaf jika salah kata. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Mana nih suara dukungan untuk kelompok Ansarudin? Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan pidato dari kelompok Juanda. Kepada perwakilan kelompok Juanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, tabes selamat, negeri latai, salam sujud. Salam sujud kepada yang melepak adil, kata lino, bacur amin. Basengat, bacur amin, kesaruga basengat, ke Batak. Yang terhormat, Pak Asep Ferdiansyah, selaku Kepala Sekolah SMK Marati. Yang terhormat Bapak Juri. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia pada hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Davi, saya dari kelompok Student Development Juanda Karta Wijaya akan menyampaikan pidato yang bertemakan kebersihan lingkungan sekolah. Pertama-tama, perlu kita sadari bahwa lingkungan sekolah SMK Marati adalah tempat kita belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Maka haruslah kita menjaga kebersihan sekolah dengan baik. Salah satu cara agar lingkungan sekolah tetap bersih adalah dengan tetap mempertahankan kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, kita pasti akan merasa nyaman untuk belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kita semua harus menjadi murid yang berprestasi dan membanggakan orang tua serta bangsa. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya ingin berpantun. Pergi belanja ke pasar ikan. Ikan digoreng sambal terasi. Marilah kita menjaga kebersihan dan menjadi murid berprestasi. Sekian pidato dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok Juanda. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan lihat penampilan pidato dari kelompok Sudirman. Kepada perwakilan kelompok Sudirman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud keredeng melempang, adil katalino bacuramin ke surga, basengan kaju bata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Marati, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Dewan Juri dan teman-teman semua yang saya banggakan. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Saniati dari kelas 10 DKP. Saya perwakilan dari kelompok SDP Sudirman. Nah, di sini saya akan menyampaikan pidato singkat
pasti punya orang tua. Orang tua kita lah yang bersusah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan kita setinggi mungkin agar kita mempunyai kehidupan yang layak. Kegigihan tersebut patut kita contoh dalam mengatasi berbagai masalah, utamanya dalam masalah belajar. Teman-teman, gigih menunjukkan suatu perilaku yang menunjukkan kesungguhan, kerja keras, fokus, dan semangat dalam mengatasi masalah. Ketika kita mempunyai masalah, kita harus menghadapi dengan kegigihan, meskipun masalah itu sangat menyakitkan. Semua kerja keras, pantang menyerah, pasti akan memberikan hasil yang manis. Teman-teman sekalian, tidak ada hal yang terindah di dalam hidup ini selain kita mengisi dan menjalani hidup ini dengan hal-hal yang baik. Demikian pidato singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah pada kelompok Sudirman. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan pidato dari kelompok Patimura. Kepada perwakilan kelompok Patimura dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud karena melempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Semangat pagi. Luar biasa. Yang terhormat Bapak Asep Perdiansa selaku Kepala SMK Maharati, yang terhormat Bapak Soleh Ahmad Nugraha dari Yayasan Bina Harati Pama dan jajarannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara Bulan Bahasa. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zevanya Melanie Francisca. Saya dari kelas 11 DKV dan saya sebagai perwakilan Student Development Program dari Patimura. Adapun yang saya akan sampaikan tentang pidato saya yang bertemakan mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita kenal sebagai bahasa pemersatu dan yang telah ditetapkan oleh Bapak Soeharto pada tanggal 28 Oktober 1928. Dikarenakan para pendahulu kita telah menetapkan Sumpah Pemuda dengan bahasa sebagai butir ketiganya. Dan meski Bulan Bahasa hanya diperingati sekali dalam setahun, tidak luput juga kita mengingatnya. Karena kita harus memiliki rasa peduli, rasa nasionalisme, rasa toleransi, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, di sini kita memiliki banyak perbedaan, termasuk saya dan teman-teman. Contohnya, saya dan Wisnu. Nah, saya berasal dari Buhut. Otomatis Wisnu dari desa lain, yaitu Batapah. Dan saya lebih mahir di bahasa Dayak Maju dibandingkan Wisnu mahir dalam bahasa Dayak Maanyan. Otomatis jika saya dan Wisnu ingin berbicara, tidak mungkin saya menggunakan bahasa daerah saya sendiri dan Wisnu menggunakan bahasanya sendiri, bahasa daerahnya sendiri, dan kami saling berbicara. Saya tidak nyambung dengan dia, saya tidak nyambung, dan otomatis saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan teman-teman juga tahu
bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dan kemudian di SMK Maharati ini telah mengadakan perlombaan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas murid sebagai murid yang dapat memiliki kepedulian, lalu respek dalam budayanya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Dan teman-teman semua, kini kita telah melaksanakan acara tersebut. Teman-teman merasa telah peduli tidak dengan bangsa ini, dengan budaya ini? Gak ada yang peduli? Itu dong. Nah, udah itu, para pendahulu kita telah berjuang. Ya, seperti dikatakan oleh teman kita Natalia tadi, kita hanya sebagai penikmat. Kita harus sebagai penikmat saja. Sedangkan mereka pada tahun-tahun abad yang lalu, seperti Belanda yang menjajah kita selama 350 tahun, dengan mudahnya kita menikmati hasil mereka dan kita tidak mengenangnya sama sekali. Apakah itu yang dinamakan nasionalisme? Tidak kan? Makanya di sini kita akan merayakan bulan bahasa, apalagi bulan bahasa sekarang, dan hari ini bertepatan pada Sumpah Pemuda. Kita sebagai pemuda harus memiliki dan harus menanam rasa peduli yang saya sudah sebutkan tadi, peduli dan nasionalisme, di mana kita harus memiliki hal tersebut. Baik, teman-teman, marilah kita bersama-sama menanam rasa peduli, rasa respek, rasa nasionalisme, rasa toleransi. Apalagi kita berbeda bahasa. Harusnya kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka hal tersebut SMK Maharati telah membuat program di mana siswa-siswi SMK Maharati menggunakan bahasa Indonesia dari hari Senin hingga hari Sabtu, dan diperbolehkan hari Minggu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Di mana hal tersebut agar kita lebih dapat meningkatkan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tahu tata letak halus dan kasarnya, yang baku dan tidaknya, agar kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Marilah teman-teman kita menanamkan hal tersebut agar kita di luar sana kita tidak melongok-melongok dengar orang, oh ternyata ini baku, oh ternyata ini enggak. Dan kita juga harus mengerti mana yang penggunaannya itu harus benar dan tepat. Baik, teman-teman semua dan para juri dan guru sekalian, sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada tutur kata dan tutur bahasa yang salah. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk program dari Patimura. Selanjutnya yaitu program dari kelompok Bumi Sartika. Dari program dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Sampai selamat di Latai. Salam sujud ke melempang. Adil Katalino berjalan ke surga. Bersayap ke Jepata. Arus. Banget. Pagi. Luar biasa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat yang kita harapkan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat tempat untuk kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Nah, pidato saya pada siang hari ini yaitu bertemakan
Melalui bulan bahasa, kita tingkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Baiklah. Tema tersebut yaitu berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Nah, baik teman-teman, kenapa sih bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan bahasa? Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa karena pada tanggal 26 Oktober 1928 para pendahulu kita mencetuskan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bukti ketiganya. Nah, bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang bahasa sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Walaupun bulan bahasa ini hanya setahun sekali, bulan bahasa ini menunjukkan bahwa rakyat ini memiliki kepedulian kepada bahasa Indonesia. Nah, fakta menunjukkan bahwa pemuda pada zaman sekarang lebih mementingkan bahasa gaul daripada memperhatikan bahasa Indonesia sendiri. Nah, hanya saja memang boleh memakai bahasa gaul, tapi jika hanya untuk menyampaikan pesan belaka, alangkah baiknya kita memakai bahasa Indonesia untuk meningkatkan kualitas kita berbahasa. Bulan bahasa sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas berbahasa secara baik dan benar. Tapi jangan lupa hanya sekedar pada bulan Oktober saja, karena berbahasa merupakan proses yang harus dibiasakan. Semakin terbiasa berbahasa dengan baik, maka semakin membantu kita untuk terus meningkatkan kualitas berbahasa. Bulan Oktober juga tidak sekedar menjadi bulan bahasa, tapi juga sastra. Kita pun sebaiknya perlu belajar untuk memberi porsi yang cukup pada bidang sastra. Nah, masalahnya untuk bidang ini pun kita masih ketinggalan jauh oleh negara-negara lainnya. Nah, maka dari itu siswa sekolah harus lebih meningkatkan bidang ini pun untuk melengkapi kegiatan belajar studi bahasa dan sastra Indonesia saja, tapi juga untuk menggali kekayaan moral dan intelektual yang dituangkan dalam setiap karya sastra. Dan bulan bahasa diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan keinginan, kemampuan, ilmu dan pengetahuan. Dengan berbahasa Indonesia, negara kita tetap bersatu padu dan tidak ada perbedaan. Meski berbeda budaya ataupun adat, tetapi persatuan tetap kita pegang teguh dan bahasa satu, bahasa Indonesia. Marilah kita semua sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa yang tangguh, kita lestarikan bahasa kita sebagai alat komunikasi dengan masyarakat daerah yang berbeda. Ingatlah, bahasa dan sastra Indonesia itu adalah hartamu. Jangan sampai itu diklaim oleh negara lain. Demikian pidato dari saya. Intinya kita sebagai generasi muda harus menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan kutipan, yaitu dari Perundia Antatur yang mengatakan, tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang takkan mengenal bangsanya sendiri. Demikian pidato dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Nah, itu tadi penampilan dari 5 finalis lomba pidato. Kira-kira mana nih menurut teman-teman yang akan menjadi menang lomba pidato kali ini? Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita akan masuki babak final lomba musikalisasi puisi. Adapun ada ini dulu ya, dari Dewan Juri. Ya, Bapak Ibu. Yang musikalisasi pertama, Terima kasih
beri tepuk tangan dulu ya buat. Dan ini merupakan sudah yang terbaik ya. Terbaik tadi ada 21 SDP, kemudian ini sudah ditentukan. Ada beberapa hal yang ingin ya input ya. Di sini tadi sudah baik semua. Tentunya untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Yang pertama tadi ada catatan ya. Karena ini bulan bahasa, perlu kita perhatikan juga penggunaan bahasa ya. Tadi beberapa kali Pak Asep perhatikan untuk yang tadi ya, terhormat Pak Asep Ferdiansyah, terhormat Yayasan Pak Soleh, dan itu salah ya, salah. Yang benar seperti apa? Jadi kalau di pemaknaan terhormat itu sudah paling tinggi ya. Misalnya yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian yang saya hormati Bapak Camat misalnya, kemudian yang saya hormati Bapak Lurah. Jadi setelah yang terhormat itu hanya satu saja yang di awal, kemudian nanti yang di akhir ya, di selanjutnya itu yang saya hormati ya. Itu kemudian pidato tadi sudah bagus ya. Ada yang tidak membawa teks gitu ya. Pidato yang baik itu seperti itu ya. Dan perlu membedakan juga antara pidato dengan ada speech, ada reading ya. Reading itu membaca. Membaca. Ketika kita pidato, kemudian kita lebih banyak membaca teks, untuk audiensnya akan kurang ini ya, kurang tertarik gitu ya. Kenapa? Karena banyak baca. Tadi sebenarnya Pak di ruangan sudah Pak Asep kasih tahu juga ya. Triknya adalah bukan kita membuat sebuah teks yang semuanya tentang isi pidato kita, tapi poin-poinnya saja gitu ya. Misalnya tentang bahasa Indonesia gitu ya, tentang Sumpah Pemuda. Ya udah poin-poinnya saja. Poin 1 itu tentang bahasa bangsa, yang kedua tanah air, yang ketiga itu tentang bahasa gitu. Jadi poinnya saja dicatat, kemudian kita jabarkan begitu. Dan tadi sudah bagus, perlu ada kesimpulan ya di akhir. Itu ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Tentang apa yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi itu akan menjadi penguat, juga jadi ini ya, the last moment. The last moment di sebuah pidato itu ada di akhirnya, dia membuat kesimpulan ya. Kalau kita lihat beberapa yang menurut Pak Asep keren ya, kalau pidato itu Bung Karno ya. Bung Karno itu keren sekali. Ketika dia pidato sangat bersemangat ya. Kita yang mendengar pun menjadi menggebu-gebu gitu ya, bergelora. Bahkan ketika dia baru datang mau pidato, sebelum pidato itu beberapa ribuan rakyat sudah siap berkumpul di lapangan. Itu karismatik ya. Nah, harapannya kedepannya, siapa tahu nanti kita akan ikutkan lomba-lomba ya di luar, terus tingkatkan dan lebih baik lagi. Tapi luar biasa ya untuk tadi, bahkan Pak Asep sampai bingung gitu. Yang mana ini yang harus juara gitu, karena semuanya baik. Beri tepuk tangan ya buat terima kasih. Baik, langsung saja kita akan memasuki babak final lomba musikalisasi puisi. Adapun 5 finalis yang berhasil lolos pada babak final, yaitu yang pertama kelompok Cut Nyadin, kedua Tirta Yasa, ketiga Raden Ajeng Kartini, keempat Pangeran Antasari, kelima Dwi Sartika. Nah, yang pertama kami persilakan kepada kelompok Cut Nyadin untuk memasuki panggung. Kepada kelompok Cut Nyadin dipersilakan.
Perkenalkan, kami dari kelompok Sejadin ingin membacakan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Wah, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan musikalisasi puisi dari kelompok Tirta Yasa. Kepada kelompok Tirta Yasa dipersilakan. Kelompok yang ketiga siap-siap di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Tirta Yasa akan membawakan musikalisasi puisi yang berjudul Aku, karya Jilil Anwar. Selamat menyaksikan. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang.
Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga tak perlu seduh sedar itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan perih. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang penampilan dari kelompok kami, kami ucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok Dirta Yasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan musikalisasi puisi dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Kepada kelompok Raden Ajeng Kartini dipersilakan. Siapa kita? Alhamdulillah. Jiwa kamu disiplin, berani dan ceria.
binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menajam. Luka dan bisa bawa kita akan menyaksikan penampilan musikalisasi dari kelompok Pangeran Antasari. Perkenalkan, kami dari kelompok Pangeran Antasari ingin berpuisi berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulit, aku tetap berada menerjang. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap berada menerjang. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau seseorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh dan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulit, aku tetap berada menerjang. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulit,
hujan bulan Juni. Selamat menyaksikan. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga yang tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hujan bulan Juni, buah karya Supadi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Hapusnya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah pada kelompok Dewi Santika. Nah, itu tadi penampilan dari 5 finalis lomba musikalisasi puisi. Keren dan luar biasa sekali ya. Kira-kira mana nih menurut teman-teman yang akan menjadi pemenang dari lomba musikalisasi puisi ini? Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk kelima finalis lomba musikalisasi puisi. Sekarang kita akan memasuki babak final paduan suara. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita akan memasuki babak final lomba paduan suara. Adapun 5 finalis yang berhasil lolos pada babak final yaitu: Yang pertama, kelompok Cut Nyadin. Kedua, Cut Tayasa. Ketiga, Diponegoro. Keempat, Pangeran Antasari. Kelima, Muhammad Hatta. Nah, yang pertama kami persilakan kepada kelompok Cut Nyadin untuk memasuki panggung. Kelompok Cut Nyadin dipersilakan. Siska, lagunya ada kan ya? Iya. Selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan, kami dari kelompok Cut Nyadin akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kebiar Kebulan.
Getar nadiku berbaur dalam angan-angan. Gebiar-gebiar pelangi singgah. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh selaras dengan simfoni. Gebiar-gebiar pelangi singgah. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah padanya tajam, dapat palingkan daku darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kita Yasa akan menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Air. Selamat menyaksikan.
paduan suara dari kelompok Diponegoro. Untuk dipersilakan. Ada buahnya. tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, laut pun bergerak. Tak sebilah pedang yang tajam dapat melintang dagu dan bebas.
hebat nih Bu Victor semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan melakukan Ternyata anak buah Pak Res sudah Ayo
berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok Muata. Nah, itu tadi penampilan dari 5 finalis lomba paduan suara. Keren dan luar biasa sekali ya. Kira-kira mana nih menurut teman-teman yang akan menjadi pemenang di lomba paduan suara ini? Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk kelima finalis lomba paduan suara. Teman-teman, kita akan istirahat sebentar dikarenakan sudah memasuki waktu sholat asar. Nah, bagi teman-teman yang ingin melaksanakan sholat asar, dipersilahkan. Tetapi setelah melaksanakan sholat, diharap segera bergabung kembali di workshop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.